Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan skenario sniffing informasi ketika ditransmisikan dengan menggunakan GNS3. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fena Novita Fitri Indriana dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 077. Nah, di sini sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sniffing. Menurut ASDF ID, sniffing itu biasanya digunakan oleh hacker untuk mengintip sebuah informasi yang penting seperti username dan password yang dikirim melalui jaringan. Nah, bisa juga digunakan oleh administrator jaringan untuk mencari tahu adanya kesalahan atau kegiatan yang tidak diinginkan jaringan. Nah, apa saja sih yang bisa di-sniffing? Data yang bisa di-sniffing biasanya berupa data yang dikirim melalui jaringan komputer seperti email, file, dan chat. Nah, sniffing ini juga bisa digunakan untuk mengintip traffic jaringan sehingga hacker bisa mengetahui apa saja yang sedang terjadi di jaringan tersebut. Namun, hal ini bisa dilakukan jika hacker bisa mengakses jaringan tersebut. Fungsinya adalah untuk menangkap data yang melewati satu jaringan komputer. Hal ini digunakan untuk mengambil informasi atau sebuah informasi rahasia seperti password ataupun untuk mengawasi lalu lintas jaringan. Nah, namun sniffing dapat digunakan secara sah oleh administrator jaringan untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan mencari sebuah masalah yang terjadi. Cara kerjanya dengan menangkap semua data yang lewat di jaringan komputer dan menganalisisnya untuk mencari informasi yang penting. Sniffing ini biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat khusus seperti yang disebut sniffer. Nah, sniffer ini itu adalah sebuah software atau hardware yang terpasang pada jaringan komputer. Saat data lewat di jaringan, sniffer akan menangkap data tersebut dan menganalisisnya untuk mencari informasi yang diinginkan. Sniffing ini bisa dilakukan pada semua jenis jaringan, baik yang terhubung secara fisik maupun nirkabel. Namun, sniffing hanya bisa dilakukan pada jaringan yang tidak terenkrip, sehingga data yang dikirim bisa dibaca. Alat yang digunakan untuk melakukan sniffing ini bisa menggunakan Wireshark. Wireshark ini adalah salah satu perangkat lunak yang paling populer untuk melakukan analisis lalu lintas jaringan. Kemudian ada TCP dump, kemudian EtherApp, dan lain sebagainya. Apa saja teknik sniffing? Teknik sniffing yang pertama sniffing aktif, sniffing pasif, Miskow's mode sniffing, kemudian ARP spoofing, kemudian MAC flooding, dan lain sebagainya. Tipe serangan sniffing. Kemudian cara mendeteksi serangan sniffing. Yang pertama memantau traffic jaringan, yang kedua memeriksa keamanan jaringan, yang ketiga melakukan pemindaian sistem, yang keempat memperhatikan tanda-tanda serangan. Nah, ini sangat penting untuk selalu memperhatikan tanda-tanda serangan yang akan terjadi pada jaringan. Tanda-tanda ini termasuk lalu lintas jaringan yang tidak biasanya, koneksi yang terputus secara tiba-tiba, atau akses yang ditolak ke jaringan tanpa alasan yang jelas. Jika kita mencurigai adanya serangan sniffing, maka segera lakukan investigasi lebih lanjut dan ambil tindakan yang sesuai untuk menghentikan serangan. Cara mencegah sniffing yang pertama dengan menggunakan encrypt. Encrypt ini adalah alat teknik encrypt. Adalah salah satu menggunakan encrypt.
salah satu cara paling efektif untuk mencegah sniffing itu dengan menggunakan teknik encrypt. Dengan mengenkrip data yang dikirim melalui jaringan, informasi sensitif yang disembunyikan dari mata pengintai yang tidak sah. Pengguna dapat menggunakan protokol encrypt seperti HTTPS atau mengamankan komunikasi web atau Virtual Private Network atau VPN untuk mengendalikan seluruh lalu lintas yang melintasi jaringan. Yang kedua, membatasi akses jaringan. Dengan memastikan bahwa hanya pengguna yang terotorisasi dan memerlukan akses yang diberikan izin untuk mengakses jaringan dapat membantu mengurangi resiko serangan sniffing. Dengan membatasi akses jaringan hanya kepada orang-orang yang membutuhkannya, pengguna dapat mengurangi peluang bagi penyerang untuk memanfaatkan celah keamanan dan mencuri informasi yang sensitif. Yang ketiga, menggunakan firewall. Nah, firewall ini adalah salah satu alat yang efektif untuk memblokir akses ke jaringan dari alamat IP yang tidak dikenal atau tidak diizinkan. Dengan mengkonfigurasi firewall dengan benar, pengguna dapat membatasi akses hanya kepada entitas yang sah dan memblokir upaya serangan sniffing sebelum data sensitif dapat diretas atau dicuri. Yang keempat, memantau traffic jaringan. Yang kelima, melakukan update sistem. Yang keenam, menggunakan software keamanan. Cara mengatasi sniffing dengan mudah. Yang pertama, menggunakan software keamanan. Yang kedua, seperti tadi, menggunakan VPN. Yang ketiga, menggunakan encrypt. Yang keempat, menggunakan firewall. Yang kelima, menjaga keamanan jaringan. Yang keenam, menjaga sistem operasi dan aplikasi harus diperbarui. Yang ketujuh, menghindari pengguna jaringan publik yang tidak aman. Yang kedelapan, mengatur hak akses. Yang kesembilan, membatasi pengguna perangkat USB. Yang kesepuluh, melakukan pengecekan secara berkala. Nah, seperti contoh kasus ini, kita akan membuat kasus sendiri, yaitu kita akan sharing file rahasia di TXT. Kemudian dalam pesan tersebut kita akan menampilkan bunuh raja malam ini. Nah, di sini apakah saya akan bisa membaca isi pesan tersebut? Oke, lanjut. Kita masuk ke prakteknya. Nah, di sini kita menulis judulnya, misalnya tugas satu misalnya. Oke, kemudian kita ambil PC 1, kemudian PC 2, lalu kita kasih kabel ke LAN, kemudian ini ke LAN. Nah, setelah itu kita pilih start, klik yes. Kita tunggu. Nah, di sini Windows PC 1 dengan PC 2. Oke, yang pertama kita setting dulu dari networknya. Yang pertama kita akan menyeting networknya dengan klik start, kemudian pilih control panel. Nah, di sini kita pilih, kita buka, kemudian kita klik kanan dan kita buka properti, terus internet protokol.
titik 192 077 077 ini NIM kita ya. Titik 1 ini kita pilih oke. Oke. Kemudian yang kedua sama seperti tadi, kita pilih Start, kemudian Control Panel. Nah, kemudian ini pilih Navigation. Ini Properties, kemudian Protokol. Ini 192, 168. Kemudian ini 192, 168, 077, dan 2. Nah, ini ada kesalahan. Ini 3, 2. Oh, benar-benar. Oke. Ah, dah. Coba 5. Ini diganti 3. Kita coba ya. Bentar. Coba kita ping. Ping 168 192.168.77.5. Nah, oke, sudah tersambung. Kita pilih file, kemudian new, kemudian folder. Ini kita ketik folder baru. Oke. Dan bikin teks dokumen. Baru. Kita lihat membunuh raja malam ini. Kita salin aja. Kemudian save.
Kemudian kita kembali. Kemudian kita pilih folder baru, kemudian properties, kemudian pilih sharing, dan apply, king. Ini kita capture, stop capture. Oke, kemudian pilih kita start. Oke. Nah, terus kemudian kita coba dari PC 2. Nah, setelah itu kita pilih Windows, kita klik Windows R. Nah, kita tulis 192.168.77.2. Dan kita oke. Nah, setelah itu ini akan muncul tampilan dokumen pada isi 1. Kemudian kita masuk datanya, kemudian pilih folder folder yang kita buat tadi, kemudian kita copy, kemudian kita taruh pada buat folder, kita pilih folder, kemudian nah ini kita pilih yang folder, kemudian kita klik yang dan kita paste. Kemudian kita cari yang ada tulisan bunuh rajanya. Nah, ini bunuh raja malam ini. Sekian penjelasan dari saya tentang skenario sniffing informasi ketika ditransmisikan menggunakan Gen S3. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.